Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh wanyai wargi-wargi sadayana yang mengalami keluhan darah tinggi. Untuk obat herbalnya di sini saya akan kasih solusinya. Salah satu cara untuk mengobati darah tinggi dengan pengobatan tradisional atau herbal yaitu salah satu mengkonsumsi daun alpukat. Mungkin wargi-wargi udah tahu ya daun alpukat seperti apa. Nah, ini contoh daunnya. Nah, untuk daun alpukat ini nanti wargi-wargi ambil 7 lembar daun alpukat, dicuci bersih, kemudian digodok dengan 2 gelas air ya. Diamkan, biarkan dia mendidih menjadi 1 gelas air. Nah, kalau sudah nanti tiriskan, tunggu sampai hangat-hangat kuku, kemudian diminum 2 kali sehari, pagi dan sore atau pagi dan malam hari. Insya Allah ya darah tinggi hilang. Ingat ya, yang penting konsisten. Ini bukan meredakan ya, tapi mengobati insya Allah ya. Baik, para wargi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh wanyai adik kakak para wargi sadayana yang mengalami keluhan sakit pinggul ataupun wasir ya. Saya akan kasih tahu bagaimana cara terapinya ya. Insya Allah untuk terapinya di sekitar ini ya, di telapak kaki. Nah, lihat dari ini ya, yang ada garis ini pinggir ya, sini diterapi. Ya, tekan agak kencang, terus ke sini ya. Sebetulnya ini adalah terapi untuk seluruh badannya kalau di kaki ini. Nah, ini terus diterapi. Nah, nanti sampai sini ya. Nah, di sini bakal agak sedikit nyetrum. Nah, ini untuk wasir pinggul sakit insya Allah ya. Terus dilakukan 5 menit minimal ya, insya Allah. Ini terus ya, ingat dilakukan ditekan ya, pijit. Jadi kalau misalkan nekannya nggak pas itu nggak akan terasa sakit ya, yang benar itu akan terasa sakit sedikit. Nah, ini terus di terapi. Baik dulur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh wanyai ibi amang adik kakak para wargi sadayana yang mengalami keluhan amandel ya. Amandel di sini saya akan kasih tahu untuk obat herbalnya ya. Insya Allah mujarab ini adalah ilmu kuno dari kolot baheula. Untuk amandel ini bisa menggunakan daun nanas ya. Tapi si daun nanasnya itu jangan dipotong ya, tapi langsung ditarik atau dibetot ya. Minimal 3 daun nanas. Untuk cara pengolahannya bisa ditambahkan 3 gelas air ya. Digodok. Nah, nanti kalau udah hangat-hangat kuku baru diminum ya. Diminumnya itu pagi sama malam hari. Insya Allah dalam 5 hari perubahan akan terasa signifikannya insya Allah. Yang penting konsisten. Itu adalah obat amanda, salah satunya ya, obat herbal yang lumayan cukup manjur. Baik para dulur-dulur, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur teteh nyai adik kakak ibu sadayana aya terang ieu daun naon. Nah, ya ieu daun gedang ya, atau daun pepaya ya. Daun pepaya ini ternyata memiliki banyak manfaat. Salah satunya itu mengobati malaria ya. Jadi sebetulnya banyak ya di sekitar kita tumbuhan-tumbuhan yang memiliki manfaat luar biasa, cuman karena pengetahuan kita yang kurang dan minim ya, jadi nggak tahu ya. Padahal melimpah di sekitar
dan kita untuk obat-obat ya, herbal tanpa efek samping yang aman dikonsumsi. Dan si daun pepaya ini pun sangat ampuh untuk melancarkan pencernaan ya. Selain untuk malaria dan melancarkan pencernaan ya, daun pepaya ini juga bagus untuk lambung ya. Nah, di sini untuk cara pengolahannya, kalau saya biasanya dikeringkan terlebih dahulu, tidak terlalu kering ya. Kalau udah agak layu, kalau udah agak layu biasanya saya blender ya, baru diminumnya rutin sehari 2 kali, pagi dan sore atau pagi dan malam. Insya Allah ya rutin ya, selama 2 minggu lihat perubahannya insya Allah ya. Baik dulur-dulur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat dulur-dulur yang matanya burem atau minus. Di sini saya akan kasih tahu cara terapinya ya, salah satunya. Nah, untuk cara terapinya khusus untuk yang rabun ya, pandangannya kabur, nggak jelas, kunyem gitu. Nah, bisa dilakukan yang pertama di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, pakai 2 jari. Nah, ini kan di sini. Nah, di sini. Nah, terapi. Nah, cara pemijitan tersebut dilakukan 1-2 menit ya. Nah, seperti ini. Tuh dilakukan 1-2 menit. Kemudian juga bisa ini di sini nanti boleh pakai telunjuk atau jempol masuk ke sini. Nah, di sini agak ditahan, kemudian ditarik ke samping. Nah, di sini diputar ya, diputar kembali lagi dari awal. Nah, lakukan minimal 2 menit ya. Nah, ini insya Allah ya, karena saraf-saraf di mata nanti insya Allah akan bagus kembali ya, yang tadinya rusak ya. Insya Allah sedikit-sedikit akan diperbaiki. Yang penting sobat atau pendulur-dulur itu rajin ya untuk terapi mandiri di rumah seperti itu ya. Dan ini hanya salah satunya, dan masih banyak lagi untuk terapi-terapi khusus untuk mata ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadwal terapi berapa kali dalam 1 hari? Berapa lama proses terapi? Nah, terapi tersebut dilakukan konsisten ya, 2 kali sehari, pagi sama sore atau pagi sama malam hari ya. Itu bisa dibuktikan untuk perubahannya, lihat dalam kurun waktu 4 hari atau 3 hari akan terasa berbeda ya, akan terasa jelas perbedaannya ketika diterapi dan tidak diterapi ya. Ingat sekali lagi, konsisten pagi sama sore hari, lihat perubahannya dalam 3 hari. Lakukan minimal paling cepat itu 1 bulan ya untuk hasil yang maksimal. Nah, kalau kita masih bisa diobati dengan herbal, dengan kita sendiri, kenapa tidak ya? Jangan bergantung sama obat ya, tanpa resiko, tanpa efek samping ya, insya Allah. Salam sehat untuk semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, teman-teman dulur-dulur yang suka telinganya berdenging yang diakibatkan oleh asam lambung yang berdampak kepada telinga berdenging, kepala migrain. Dan saya akan kasih tahu cara untuk pengobatannya. Baik, untuk metode kali ini saya akan menggunakan terapi ya metodenya. Baik, langsung saja. Nah, di sini sejajar dengan daun telinga ini bisa ditekan sambil diputar-putar ya, kiri kanan sama, sekitar 1 atau 2 menit seperti itu. Cuman jangan heran jika tiba-tiba Anda merasa mual ya, sendawa terus. Jangan panik, itu tandanya berhasil ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.
Hadapin. Sakit gigi. Yang mana yang sakit? Yang bawah atas? Atas. Yang atas. Nah, coba lihat Bapak ya. Nah, orang kita urut dari sini ya. Dari tangan. Nah. Enak nggak? Enak nggak? Sakit nggak? Jadi nggak? Nah, ini untuk teman-teman dulur-dulur yang sakit gigi bisa dari sini nih ya. Pinggir ini, tengah, sama pinggir ini. Nah, lakukan 1 menit ya. Dari samping kanan 1 menit, tengah 1 menit, dan pinggir 1 menit. Nah, Biar apa, Pak? biar nggak sakit. Sekarang udah hilang nggak? Hilang. Nah, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, dulur-dulur yang punya keluhan asam urat, rematik, sudah berobat ke sana kemari namun tetap saja masih terasa nyeri. Nah, di sini saya akan kasih tahu dulu cara pengobatan herbalnya, yaitu dengan cara mentimun dan jahe ya. Jadi mentimun itu nanti dipotong-potong, kemudian si jahenya juga sama. Setelah dipotong-potong dengan perbandingan 1:1, nanti direbus ya. Direbus 2 gelas air, nanti udah mendidih akan menjadi 1 gelas air. Nah, itu diminum sehari 2 kali, pagi dan malam atau pagi dan sore hari ya. Insya Allah ya, tapi harus rutin. Insya Allah bermanfaat ya. Semoga dulur-dulur semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur yang sakit lutut ya. Cara pengobatan herbalnya di sini saya akan kasih tahu dengan cara menggunakan serai Cina dan serai ya. Caranya si serai sama serai Cina ini nanti direbus 2 gelas air menjadi 1 gelas nanti sesudahnya direbus ya. Diminum hangat-hangat nanti 2 kali sehari, pagi dan malam atau sore ke Bapak ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur ya, bagi dulur-dulur yang mengalami tipes ya, untuk penyakit tipes, gejala tipes ataupun panas ya, demam lainnya, di sini saya akan kasih tahu obat herbal yang mujarab ya. Baik, untuk obatnya yaitu kalau biasanya saya suka menggunakan cacing kalung ya. Jadi si cacing kalung ini nanti dibersihin, boleh digodok ya, ataupun langsung dimakan gak apa-apa, tapi harus bersih dulu, dicuci bersih dulu ya. Insya Allah panas bakal langsung turun dulu. Baik, semoga bermanfaat dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur, bagi dulur yang sedang sakit gusi, sakit gigi, di sini saya akan kasih tahu cara pengobatannya tanpa obat ya, tanpa efek samping ya. Kita akan menggunakan metode pijit. Jika kita sakit gigi atau gusi ya, bisa kita lakukan pemijatan di area jempol. Nah, ini di mana letaknya? Nah, sebelah sini ya, di sini dan di sini. Caranya seperti apa? Seperti ini ya, bisa diperhatikan, ini jempol. Nah, kita tekan sekencang-kencangnya ya ke arah atas, tahan hingga 1 menit. Dan jika udah 1 menit, boleh bergantian ke area tengah sini ya. Nah, ini sama 1 menit ke arah atas. Ini pasti akan terasa sakit kalau memang betul-betul lagi sakit gigi atau lagi sakit gusi. Kemudian setelah area tengah di sini, pinggir yang tadi ya, jadi pinggir dan tengah ini. Nah, pijit seperti ini ya.
Insya Allah sakit gigi dan sakit gusi Anda akan hilang ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tedesi direbus batangnya saja apa sama daunnya. Ya, untuk pengobatan wasir menggunakan putri malu itu bisa direbus batang maupun daunnya ya. Jadi nggak ada masalah, nggak ada efek samping ya. Coba dirutinkan 1 hari 2 kali minum ya, pagi dan sore. Semoga bermanfaat. Obat sakit pinggang. Oke ya, ini Pak Asep ini ceknya sih ya. Untuk sakit pinggang itu ada 2 cara ya. Yang pertama lewat obat herbal dan juga terapi ya. Dan saya akan kasih tahu untuk obatnya. Untuk obat sakit pinggang itu bisa menggunakan akar pepaya ya, atau akar gedang menurut orang Sunda nama. Nah, si akarnya ini nanti dipotong-potong, kemudian cuci bersih, terus masukkan ke dalam panci, godok ya, direbus sekitar setengah jaman lah. Kalau udah direbus nanti boleh diminum sehari itu 2 kali ya, pagi dan sore atau malam, gak apa-apa ya, insya Allah, tapi harus rutin ya. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Uanyai wargi-wargi sadayana yang mengalami keluhan darah tinggi, untuk obat herbalnya di sini saya akan kasih solusinya. Salah satu cara untuk mengobati darah tinggi dengan pengobatan tradisional atau herbal yaitu dengan cara mengkonsumsi daun avokado. Mungkin wargi-wargi udah tahu ya daun alpukat seperti apa. Nah, ini contoh daunnya. Nah, untuk daun alpukat ini nanti wargi-wargi ambil 7 lembar daun alpukat, dicuci bersih, kemudian digodok dengan 2 gelas air ya. Diamkan, biarkan dia mendidih menjadi 1 gelas air. Nah, kalau sudah nanti tiriskan, tunggu sampai hangat-hangat kuku, kemudian diminum 2 kali sehari, pagi dan sore atau pagi dan malam hari. Insya Allah ya, darah tinggi hilang. Ingat ya, yang penting konsisten. Ini bukan meredakan ya, tapi mengobati insya Allah ya. Baik, para wargi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.